Sahabat Mimbar Jati, Ramadan berkah. Kembali bertemu dalam menggenggam akhirat, maka dunia akan mengikuti. Tadi sudah kita bahas bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala sudah mengajarkan kita, baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan memberikan pilihan kepada kita untuk mengambil keputusan akhirat, maka dunia mengikuti. Lalu bagaimana kemudian seharusnya kita melakukan aktivitas berjuang di dunia untuk melakukan yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Maka tak lain dan tak bukan, jadikanlah dunia itu sebagai wasilah, di mana kita sudah mengetahui bahwa dunia adalah dunuan dekat, singkat, padat. Dunia adalah daniun, hina, dina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menorehkan dengan tinta emas dalam firman-Nya bahwa kehidupan itu seharusnya dioptimalisasi. Keberadaan kita di dunia harus terus kemudian kita manfaatkan untuk mencapai tujuan. Tapi jangan jadikan dunia sebagai tujuan. Bahkan orang yang paling panjang umurnya, orang yang paling lama hidupnya, orang yang bisa dikatakan paling tua umurnya, siapa dia? Nabi Nuh alaihissalam. Allah sampaikan dalam Qur'annya, ya atwalal anbiya'i umuran, wahai Nabi yang paling panjang umurnya, Nabi yang paling lama hidupnya, Nabi yang paling tua dari umur yang kita ketahui, bahwa Allah memberikan satu tamsil, satu permisalahan. Wahai Nabi yang paling panjang umurnya, ya atwalal anbiya'i umuran, kaifa wajadtal hayata. Bagaimana kita mengoptimalisasi hidup di dunia? Bagaimana kita memanfaatkan hidup di dunia yang tidak bisa kita jadikan satu tujuan, tapi wasilah sebagai perantara saja? Beliau menjawab, wajadtul hayata kadarin lahababani, dakhaltu min ahadihima wa kharajtu minal akhari. Hidup di dunia ini tak lain dan tak bukan laksana kadarin, hidup dalam satu rumah, di mana rumah itu lahababani, punya dua pintu. Dakhaltu min ahadihima, masuk dari pintu yang satu. Mana itu? Pintu depan. Wa kharajtu minal akhari, keluar dengan pintu belakang. Bisa kita bayangkan, masuk dari pintu depan, keluar pintu belakang. Rasanya cuma sejenak, rasanya cuma sebentar, rasanya tidak lama kita masuk pintu depan, keluar pintu belakang. Maka itulah yang disampaikan orang yang paling panjang umurnya, alfasanatin illa khamsin. Ya, Quran tidak menyebutnya tis'umi'atin wa khamsin, tapi alfasanatin wa khamsin. 1000 tahun dikurang 50, berarti 950 tahun umurnya, tapi hidup hanya terasa kadarin lahababan, seperti masuk rumah dengan dua pintu dan keluar kembali di pintu yang kedua. Rasanya paling kurang dari 1 menit, rasanya sekejap saja. Karena itu optimalisasikan kita hidup di dunia dengan kemanfaatan. Bagaimana caranya? Jangan pernah kita tinggalkan, kecuali dengan memulainya dengan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulai hari ini di Ramadan yang penuh berkah,
syahrun fihi mubarak, di mana Allah turunkan keberkahan-keberkahan. Apapun yang kita lakukan, mulai dari bangun tidur kita, dari mulai Allah bangkitkan kita, dari mulai Allah kembali gerakan kita, dari tidur kita, dari mati kita, ba'dama amatana, di mana Allah telah mematikan kita, wa ilaihin nusyur, dan Allah bangkitkan kembali. Jangan lupa kita memulainya dengan alhamdulillahilladzi ahyana. Segala puja dan puji hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang patut disembah, zat yang patut diikuti hukumnya, zat yang kemudian harus kita jalankan kehidupan sesuai dengan aturannya. Inil hukmu illa lillah, tidak ada yang bisa kita ikuti kecuali hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka teruslah kita beraktivitas di dunia, tapi tidak meninggalkan dengan tujuan kita di akhirat, dengan menyambungnya dengan kalimat bismillah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun kita melakukan kesalahan, sekalipun kita melakukan kekhilafan, kembali lagi kepada khitah kita, kembali lagi dengan awal kita, yaitu bismillah. Maka yang kedua, Rasul mengajarkan kita untuk memperbanyak istighfar. Man lazimal istighfar ja'alallahu min kulli dhiqin haraja. Siapa yang kemudian terbiasa melazimkan, membiasakan dirinya, lidahnya basah dengan kalimat istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ja'alallahu min kulli dhiqin haraja. Allah akan berikan jalan dari kesempitan, kesusahan, kesulitan yang ada. Wa min kulli hammin faraja. Allah berikan kekuatan dari sesuatu yang kira-kira sangat berat dan mustahil dikerjakan, tapi Allah membangkitkan semangat kita. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan membuka pintu-pintu rezeki dari pintu mana saja yang Allah mau. Meskipun pandemi, meskipun masih krisis dengan corona, tapi rezeki tidak akan pernah tertukar dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu apalagi yang bisa kita kerjakan selain kemudian kita bisa memulainya dengan kalimat Allah, bismillah, dan kita kemudian beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dibukakan jalan dan diringankan sehingga Allah berikan rezeki kita tidak terduga-duga. Kita akan bahas selanjutnya apa saja lagi yang Rasul ajarkan kepada kita. Jangan kemana-mana, tetap di Tawaf TV.